Ya, jadi ini kita pakai fungsi if ya. Jika statusnya maka umum, selain itu khusus. Kita tarik ke bawah, udah otomatis langsung dapat. Silahkan dibuat. Nah, untuk lewat harinya, itu nanti kita akan buat tanggal proses dikurang tanggal piutang. Ya, untuk lewat harinya seperti ini, tanggal proses dikurang tanggal piutang. Hasilnya 27 hari. Ini ya, saya hapus ya, saya ulang ya. Ini tanggal proses dikurang tanggal piutang. Di tanggal prosesnya kita absolut, kita kasih dolar. Hasilnya sama, ada tulisan harinya nggak di teman-teman? Hah? Nggak bisa. Munculnya apa? Value. Lihat penulisan ininya, format tanggalnya. Format tanggalnya dicek. Kalau value biasanya format tanggalnya salah.
Sudah belum? Nah, kalau yang sudah, untuk yang sudah ya, di sini ada tulisan hari nih, ya. Nah, di teman-teman sudah muncul harinya belum? Belum. Belum ya. Nah, untuk memunculkan hari ini, teman-teman gunakan klik kanan, terus di situ ada tulisan format cell, terus di situ ada tulisan pasti general, benar nggak? Iya, Pertama Pak. itu general, ya. Nah, teman-teman pilih yang angka 0. Setelah angka 0 itu teman-teman kasih spasi, ketik 2, tulis hari. Kalau sudah tinggal dikasih ini nih, ini ada namanya format pointer. Ya, di home itu ada format pointer, diklik aja, langsung blok ke bawah. Dia akan muncul secara otomatis harinya. Bilang ya. Klik kanan, format cell. Kan teman-teman pasti munculnya adalah general. Di sini kan? Benar nggak? Pilihnya custom ya. Format cell custom. Terus muncul general. Benar? Sudah sampai sini? Nah, kalau sudah, pilih yang angka 0. Terus di situ tipe itu teman-teman tambahkan, setelah 0 itu tambahkan kata seperti ini. Spasi, petik 2, hari. Kalau sudah di enter. Hah? Sudah? Dapat untuk yang harinya? Oke. Ada yang masih bingung untuk harinya? Ini hasilnya 27 hari itu didapat dari ini ya, tanggal proses dikurang tanggal piutang. Nah, ketika di tanggal proses ini, kalau teman-teman ini jangan lupa dikunci atau pakai F4. Untuk apa? Biar ketika kita tarik, dia nggak bergerak. Dia stay di 1 Mei 2005. Tidak bergeser. Kalau bergeser nanti hasilnya akan berbeda ke bawahnya. Iya, pasti minus.
Oke, sudah sampai sini. Ada yang mau tanya dulu untuk ini? Ada yang masih gagal? Ya, kenapa, Hafiz? Pak, itu yang hari boleh diulang lagi nggak, Pak? Ini kok saya masih ini ya, belum bisa. Yang proses nulis harinya atau Iya, yang itu buat dapetin hari. ngitungnya? Bikin Ngitungnya harinya dapat, ya? Pak. Iya, Bikin harinya. iya, Oke, Pak. bikin harinya. Saya ulang ya. Ini Iya, Pak. saya bikin format standar dulu deh. Nih, kan ketika teman-teman nyari hari itu dia akan muncul seperti ini ya. Benar nggak? Iya, Pak. Ya, betul kan? Nah, nah, caranya biar munculin harinya, teman-teman lakukan begini. Klik kanan, format cell. Ya. Nah, ketika format cell, dia kan akan muncul seperti ini ya. Tampilan layar seperti ini. Teman-teman pilih yang custom. Nah, ketika di custom itu teman-teman pasti akan muncul yang pertama itu adalah general. Benar nggak? Nah, ketika munculnya general, di sininya general, teman-teman pilih yang angka 0. Lalu di tipenya, teman-teman buat seperti ini. Kasih, petik 2, tulis hari, petik 2. Lalu di oke. Sudah? Kalau sudah dapat muncul harinya, tinggal kita format pointer, tarik ke bawah. Maka akan muncul harinya. Oke, sudah habis? Oh iya, Pak. Baik, Pak. Ya udah bisa. Sudah dicoba? Ya udah, Pak. Ya, makasih, Pak. Yuk. Gimana yang lain? Pak, untuk yang statusnya dong, Pak. Yang status. Iya. Nih, status. Berapa? Hari berapa? Oh, nih. Sudah, Siska? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke denda. Oke. Nah, denda ini itu akan didapat seperti ini. Jika kodenya U, maka dendanya adalah 0,10. Jika kodenya K berarti 0,06. Dikali hari ya. Berapa dendanya nanti, terus jumlahnya berapa. Nah, seperti ini. Sama dengan if kurung, kita ambil yang U biar gampang ya. Sama dengan
petik 2 U ya. Bentar. Oke. Ini terus koma ini ya 10 0,10 itu tekan F4 dikali jumlah ya. Terus koma ini tekan F4 yang khususnya dikali jumlah lagi ya, tutup kurung, setelah itu kali lagi lewat hari. Benda karyawan dikali jumlah. Kalau sudah di enter. Hasilnya sama apa tidak dengan saya? Sama, Pak. Sama ya. Ada yang beda? Ya. Berapa ini? Umum jadi kuning itu. Itu yang kemarin pakai ini ya. Untuk umum yang ini biar jadi kuning pakai condition. Manage rule. Nah ini. Ini ya, format only. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oke, ini ya saya ulangi lagi.
Untuk denda, kenapa kita di belakangnya ini ada perkalian lagi? Karena kita mengkalikan lewat harinya berapa. Ya. Jadi kita udah ketemu nih persennya dari si jumlah itu berapa? Berapa persen dendanya. Nah, terus berapa lama dia lewat dari hari yang ditentukan. Jadi ketika sudah lewat berarti itu yang dicarinya nanti. Ya. Jadi ini yang D8 itu adalah penentuan persen dendanya. Yang ini G12 ini itu dikali dari mana untuk mendapatkan nominalnya. Nah, dikalinya dari jumlah. Ya, itu kalau pernyataan benarnya. Ini pernyataan benarnya. Ya kan? Nah, pernyataan salahnya yang ini dikali jumlah. Kalau sudah dapat, nah yang di belakang ini mengkalikan hasil harinya. Jadi jawabannya apa? Dikali berapa lama? Baru ketemu dendanya. Seperti itu. Ya. Lewat harinya masukin pernyataan benarnya. Hasilnya akan berbeda. Maksudnya gimana nih? Dua kali kan. Jadi kenapa saya taruh di belakang? Ini untuk nggak bikin lagi. Kan kalau teman-teman bikin di sini bikin lagi. Terus nanti di sini juga bikin lagi. Bisa aja, cuman kan jadi PR. Ya kan, ngetiknya jadi banyak. Nah, karena ngalinya sebenarnya cuma sekali, buat apa kita bikin 2 kali tahapan? Jadi cukup aja taruh di belakangnya. Taruh di belakang itu yang akan dikalikan. Jadi mudahnya seperti itu. Oke. Nah, berarti untuk saldo ini gampang. Jumlah ditambah denda. Seperti ini. Sudah sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum dapat? Pak, Ya. soal yang denda itu loh, Pak. Kenapa? Saya belum masuk logikanya. Belum masuk logikanya. Gini. Nih ya. Saya pelan-pelan dulu deh. Kita di luar dari fungsi if-nya. Jadi gini. Kan kalau dia statusnya umum, ya, misalkan statusnya umum atau kodenya U, di sini ada keterangan untuk denda per hari nih. Di sini ada tulisan nih, denda per hari untuk umum. Jadi kan dia ada dendanya adalah 0,10%. Itu kalau seandainya tipenya atau kodenya adalah U. Nah, kalau kode karyawan K, dia dendanya adalah 0,6. Nah, sebenarnya kalau kita bikin manual, kan rumusnya begini nih.
ini dikali begini. Kenapa saya taruh atas ini? Karena kan dia kodenya U, ya kan? Terus dikali lagi ini, berapa banyak dia telat? Hasilnya 135. Jadi ini jawaban sederhananya, ya. Jawaban sederhananya seperti itu. Tapi karena kita pakai rumus if-nya, kenapa kita pakai rumus if? Karena kan kalau kita manual semua satu-satu, oke lah. Kalau yang sama bisa kita copy, ya kan? Tapi mau nggak begitu terus gitu, kan ribet tuh. Nah, makanya dengan praktisnya kita gunakan fungsi if. If logika tesnya apa? Kita tentukan mau yang kode pakai U atau pakai yang umum. Itu bebas. Yang penting tahu posisinya. Seandainya saya pakai kodenya adalah U, sama dengan U. Nah, di sini kan logiknya adalah kalau dia kodenya U, maka dendanya mana? Dendanya kan 0,10 kan? Ini loh jawabannya. 0,10. Nih. Sorry. Belum saya kasih koma. Koma. Ini jawaban untuk kode U. Dendanya adalah 0,10%. Didapat dari mana? Dikalikan dengan jumlah. Kenapa dikali jumlah? Karena kan denda itu pasti ada perhitungannya tuh. Nah, perhitungannya dari jumlah uangnya. Dikali jumlah uangnya. Terus, pernyataan salahnya. Pernyataan salahnya adalah ini. Yang di bawahnya. Nah, F4 dikali apa? Kali di sini. Pak, boleh nggak harinya kita taruh di pernyataan benar dan pernyataan salah? Boleh aja. Cuma perkaranya kalau kita bikin di sini, kalinya taruh sini, otomatis perhitungannya akan 2 kali kita bikin. Nah, biar aman, biar enak, kita singkat. Taruh di sini. Bintang kali hari. Maka dengan sendirinya, kalau dia jawabannya U, dia udah dapat nih. Dendanya dapat berapa persen. Nah, terus dikali banyaknya hari dia lewat. Maka muncullah hasilnya adalah 135.000. Itu didapat dari mana? 27 hari, ya kan? 5 juta dikali 0,10% dikali 27 hari. Seperti itu, sis. Oke, Pak. Yes. Ya, makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Nah, Pak, nanti UAS munculnya kayak begini doang nggak, Pak? Maksudnya nggak ada kata-katanya? Nggak. Nanti UAS itu ada kata-katanya, ada soalnya. Jadi teman-teman baca baik-baik perintah di soalnya. Dari soal itu teman-teman akan tahu rumus apa yang akan digunakan. Ya. Contoh, misalkan saya di soal jika dia misalkan jika statusnya U, maka jika kodenya U, maka dia ada statusnya umum. Jika dia kodenya K, maka statusnya karyawan. Nah, dengan kata-kata seperti itu, teman-teman harus nalar. Oh, ini ada kata-kata jika nih. Berarti yang akan dipakai adalah fungsi if. Nah, silakan teman-teman jabarkan. Terus nanti ada lagi, misalkan kayak lewat hari. Lewat hari didapat dari tanggal proses
dikurang tanggal piutang. Saya akan menjelaskan seperti itu. Oh, berarti teman-teman tinggal jabarin. Oh, tanggal proses diklik, dikurang tanggal piutang. Dapat. Jadi penjelasannya untuk mengerjakan saya biasanya ada di soal yang akan saya berikan nanti di di UAS. Ya. Jadi UASnya pure teman-teman Excel semua. Tanpa ada yang lain. Oke? Sudah? Sampai sini? Ada lagi? Hah? Berapa soal? Nggak banyak sih, tergantung. Kurang lebih 10-an lah. Ya, 10 soal. Soalnya kombinasi. Ada if, ada VLOOKUP, ada VLOOKUP dicampur, ya. Nanti kita akan bermain setelah ini. Ya, tampilannya kurang lebih begini nih nanti. Misalkan kayak gini lah tuh. Oke, nah, yang tadi ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal yang ini? Sorry, dia. Ini ada yang bertanyakan? Ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, ketika ada penulisan angka-angka seperti ini, biasakan begini ya, teman-teman jangan nulis seperti ini. Jangan nulis begini. Kenapa? Karena kadang ketika kita tulis begini, formatnya ternyata berbeda yang diinginkan oleh komputer. Jadi saran saya, ketika ada nominal angka, ya, teman-teman cukup menuliskan seperti ini. Tanpa ada embel-embel format yang lain. Angkanya aja, tok. Nah, kita seperti ini. Nanti mau bikin format ini, teman-teman tinggal klik yang ini nih. Comma style. Maka dia akan secara otomatis, nih contoh. Saya bikin format biasa dulu. Ini kan format biasa nih. Kayak gini kan. Ya. Nah, ketika saya pengen bikin jadi ada pemisahnya, saya tinggal klik ini, comma style. Maka dia akan muncul secara otomatis. Biar apa? Karena
Kalau teman-teman bikinnya pakai titik, belum tentu titik itu sebagai pemisah antara puluhan dengan ratusan. Ya. Jadi cara amannya, angka yang ada di Excel, udah ketik angka aja tanpa ada embel-embel titik atau koma. Kecuali kalau seandainya angkanya adalah koma-komaan nih, kayak yang ini nih. Ini kan ada koma nih. Ya, yang ini 0,10%, 0,06%. Itu koma tuh. Nah, kalau ini kadang kan kalau orang Indonesia, oh itu koma. Biasa menulisnya begini, 0,06. Benar nggak? Ya, pasti nulisnya begitu, 0,06. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Nah, jadi kalau pakai keyboard biasa, keyboard yang di komputer, gunakan numlock. Numlock itu kan yang angka semua tuh. Nah, gunakan numlock itu. Bagaimana? Saya biasanya kalau pakai numlock, saya tinggal 0,06. Karena kalau titik yang di numlock itu secara otomatis dia akan jadi koma. Tapi kalau di laptop itu nggak ada numlocknya. Cuman ada beberapa komputer laptop aja yang di keyboardnya ada numlocknya. Ya. Contoh kayak Asus yang 15 in. Itu pasti ada numlocknya. Tapi kalau yang 14 in, 12 in atau yang 10 in sudah pasti tidak ada numlocknya. Nah, cara amannya ya tadi. Kalau saya bikinnya seperti ini 0,06, pasti akan ada salah satu jawabannya value. Nah, kalau udah muncul tulisan value, ya ini nih, kesalahan yang dilakukan itu biasanya adalah kesalahan dalam pembuatan format angka. Jadi nilainya tidak didapat. Maka kalau muncul format value, yang teman-teman lakukan, lihat mana ada yang salah nggak nih dalam penulisannya. Cek kembali satu-satu. Misalkan, oh coba ngecek ini dulu. Oh bener, ini sini tulisannya normal 9 juta. Wah, berarti bukan di situ salahnya. Nah, berarti kita cek di sini. Ini yang ini bener nggak sih? Cara meriksa dia komanya itu bener apa salah, pakai ini nih. Kalau kita tambahin atau kita kurangin, dia nggak bergerak, maka kemungkinan besar koma di sini bukan sebagai desimal. Kalau dia desimal, ya, kalau desimal biasanya begini. Dia akan muncul kalau diklik. Itu kalau desimal. Nah, nih, Pak, 0%. Tapi kok 0% ternyata ada dendanya ya? Benar nggak? Nah, jangan terpikat dengan kata-kata 0%. Bunga 0%. Namanya bunga, pasti ada nilainya. Contoh, nih saya nulis di sini 0%. Kan teman-teman nggak tahu 0, berapa persen. Yang penting kan dia pembulatannya, dia kalau 0% ini kan pembulatan ke atas nih, ya kan? 0,06, ya udah dianggapnya 0%. Padahal kalau dibulatin ke atas itu jadinya bukan 0%, tapi 0,1%. Ya, jadi jangan tertarik dengan kata-kata 0%. Namanya bunga pasti ada. Ya, jadi itu.
Jadi cara ngeceknya gini tuh. Kalau koma ngeceknya di sini. Kita tes pembulatan. Dia muncul nggak? Kalau nggak bergerak, berarti salah penulisannya. Itu cara menghandle kesalahan-kesalahan yang terjadi di Excel. Oke? Jelas? Oke, kalau jelas, ya. Selain error value, ada lagi errornya NA. Kalau NA itu biasanya kesalahan ketika kita bermain dengan rumus kayak VLOOKUP. Dia nanti akan muncul NA, salah tempat. Biasanya begitu. Terus ada lagi selain NA, name. Itu ada error name. Kalau name biasanya penulisan nama atau apa gitu. Ya. Itu yang sering terjadi. Jadi jangan bingung ketika error di Excel. Ya. Oke, silakan sekarang. Ya, kenapa, please? Pak, mau nanya ini kok F4 saya nggak berfungsi ya, Pak? Malah munculnya ini buat terangin layar, Pak. Oh, kamu Iya, kalau kayak gitu tekannya bukan F4 tapi Fn F4. Kan di keyboard kamu ada Fn kan? ada, Pak. Ada. Nah, Fn-nya ditekan terus F4-nya ditekan. FN, F4. Muncul nggak? Oh iya, Pak, muncul, Pak. Muncul kan? Nah, Ya, ya, ya. ya. Jadi Oh, iya. di laptop itu beda-beda ya. Kadang ada yang dia langsung tekan F4 dia berfungsi. Kadang, Pak, ketika kita tekan F4 kok malah jadi cerah nih gambarnya. Nah, berarti kalau cerah begitu, Fn-nya harus kita gunakan. Jadi fungsi Fn ini adalah function untuk menampilkan fungsi yang tersembunyi di dalam keyboard laptop. Ya, berbeda dengan keyboard biasa. Keyboard komputer tidak ada Fn. Ya, PC tidak ada Fn. Tapi kalau di laptop pasti ada Fn. Ya, itu fungsinya. Ya, jadi kan kalau di laptop itu biasanya kalau di F1 sampai dengan insert ya, itu ada dua dua huruf tuh. Ya. Pertama ada F1, terus bawahnya kayak ada simbol, misalkan kayak simbol sinyal, terus simbol volume. Nah, itu pakainya kayak gitu. Ya. Jadi fungsi-fungsi itu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Jelas? Oke. Kalau jelas, silakan ini dibuat dulu. Karena ini akan ada panjang sedikit. Hah? Ya, kodenya harus sama kalau ini. Karena nanti akan berpengaruh di sini. Ya, silakan dibuat dulu.
Adelia ada. Amar, Ayu, Hadir, Pak. Disi, ada ya Disi ya. Ada Pak. Eko, Hafiz, hadir. Hadir, Pak. Hani, ada Hani? Ika Nova, Hadir, Pak. Muhammad Arifin, Mila, Hadir. Nurul izin, Ferry izin, Francisco ada. Ada Pak. Sri Andini, Sri Andini ada ya? Siska, Hadir, Pak. Ana Dwi, Hadir, Pak. Jamal, Jamaluddin ada ya? Juliana, Hadir, Pak. Sarah. Ada yang belum dipanggil? Bapak Hani hadir. Iya, sudah. Tadi dipanggil nggak nyaut. Maaf, Pak. Ini udah sampai mana kodenya? Ya, saya bawain. Itu yang O cuman di angka 13 ya. AO. Sisanya itu bukan O tapi 0. Kalau 0 itu lonjong, O itu bulat banget.
Sudah sampai bawah? Sudah, Pak. Yang di sini sudah semua? Oh, sudah, saya geser lagi nih ke bawahnya. Ini udah?
Yang nama penerbit udah ya? Saya geser ya. Sudah, Pak. Sudah semua? Ini untuk yang tahun sama kode jenis itu di depan angkanya dikasih petik ya. Biar ada nol-nolnya bisa muncul. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan lakukan pengisian. Untuk yang pertama di sini, untuk penerbit, kita akan lihat untuk di kode dengan tabel yang di bawah ini, kode ini, yang sama yang mana nih untuk di kode? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Hah? Nih, sebelah kiri ya. Nah, karena ini ada tabel bantu, ini yang namanya tabel bantu ini ya. Jadi kita punya tabel bantu, tabel bantunya adalah ini. Berarti kita akan buatkan
rumusnya, rumus yang akan kita pakai adalah sama dengan, kita lihat tabel bantunya vertikal apa horizontal. Tabel bantu ini kondisinya vertikal apa horizontal? Vertikal. Vertikal ke bawah. Bawah ya. Oke. Kalau vertikal kita pakainya adalah di lookup. Di lookup sama dengan left. Kenapa saya pakai left? Karena kita akan mengambil kode yang sebelah kiri, itu AL. Ya. Left, koma, 2. Ya. C8,2. Terus lalu tabel array. Tabel array yang mana? Tabel array-nya adalah ini. Kita blok. Ya. Lalu tekan F4. Ya, biar dikunci. Koma. Sekarang nama penerbit di sini di kolom pertama apa kolom kedua? Kolom kedua ya. Dua. Kita bikin 2, angka 2. Terus ada tambahan lagi, kita kasih koma, kasih 0. Fungsi 0 di sini nanti akan saya jelaskan. Nah, yes. Saya akan tarik ke bawah. Nih, muncul seperti ini. Silahkan dicek, teman-teman sudah benar nggak hasilnya? Sudah? Ya. Duanya itu adalah 2 karakter. Kan kita ngambil AL. Jadi 2 itu adalah 2 karakter yang akan kita ambil. Kalau 3 berarti kita bikin 3. Jadi karena ini kan kita mau ngambil AL doang nih. AL itu berarti berapa karakter? 2 kan? Berarti sininya 2. Yang di belakang pakainya bukan left tapi right. Nol ini adalah syarat untuk begitu. Jadi pembedanya sebenarnya kalau nggak pakai 0 ini bisa seperti ini ya, nggak pakai 0 nih. Tapi ketika saya tarik ke bawah, taruh dulu. Kadang dia ada error. Nah ini nggak muncul nih, nggak muncul error. Nih kalau saya pakai satu lagi tabel array-nya. Nih, kadang error kayak gini nih. Kalau yang nggak pakai 0, ya, kadang ada yang error seperti ini. Nah, kenapa error seperti ini? Karena ada karakter yang sama. Nih, contoh di sini ada A, di sini juga ada A, AO, ya kan? Di sini AL. Nah,
karena ada karakter yang sama, terus BA juga ada, BP juga ada, biasanya komputer akan bingung. Nah, biar nggak bingung, kita kasih syarat lagi, dia akan mengecek ini benar apa udah benar atau belum nih. Makanya dikasih angka 0 di belakangnya. Itu adalah syarat tambahan. Oke. Enggak juga, tergantung kondisinya. Jadi kalau seandainya teman-teman begini, pakai ini udah dapet, nggak pakai 0, nggak apa-apa. Tapi ketika kita pakai cukup tadi sampai sini doang, ya, ternyata ada NA, kita tambahkan. Di setelah koma 2 ini kita tambahkan angka 0. Itu alat bantu. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam apa ininya, rumusnya. Seperti itu. Ya, jadi sampai di angka 2 itu sudah tidak masalah sebenarnya. Cuman kondisi tertentu diperlukan tambahan lagi. True or false. Itu. Ya. Nah, 2 ini, angka 2 ini itu adalah kolom. Jadi tergantung kita. Nanti kita mau ngambilnya itu kolom ke berapa. Misalkan di sini ada 3 kolom. Misalkan ya, ada 3 kolom. Nah, contoh begini, misalkan ini saya geser ke sebelah sini. Jadi ada 4 kolom begini, misalkan. Saya mau ngambil harga. Nah, berarti si harga ini, ya, harga ini ada di kolom ke berapa? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harga ini adalah kolom ke-5. Jadi, 2-nya kita ganti jadi 5. Seperti itu. Ya. Itu kalau vertikal. Nah, kalau horizontal, 2 di sini bukan kolom, tapi row. Row index. Tampilannya kayak gimana nih? Kalau kayak gini. Kalau pakai horizontal, lihat tabel bantunya. Kalau dia posisinya begini, ya, berarti dia horizontal. Kenapa? Karena isian datanya nyamping. Ya. Kalau ini kan isian datanya ke bawah ya. Nih, yang ini isian datanya mana? Ini kan datanya ke bawah. Jadi kalau dia ke bawah, kita pakainya vertikal. Tapi kalau isian datanya kayak gini, ke samping, kita pakainya horizontal. Jadi VLOOKUP atau HLOOKUP, itu perbedaannya. Oke? Sudah? Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini kita stop dulu, ya. Kita akan lanjutkan minggu depan untuk mengerjakan ini. Jadi silakan itu teman-teman bisa di-save, ya. Nanti akan kita lanjutkan di minggu depan. Oke, jelas? Ini akan saya jadikan tugas, ya. Jadi saya bahasnya minggu depan, tapi teman-teman kerjakan ini sampai dengan selesai yang ininya. Ya, jadi nanti ini teman-teman isikan tahun, jenis buku, harga, diskon, dan harga baru. Pak, ini ada di ini nggak, di LMS nggak pembahasannya? Nanti saya upload di LMS, ya. Oh iya. Ya, filenya nanti saya upload di LMS untuk ini. Oke. Dan apa namanya videonya. Yang tadi juga kan ya, yang sebelumnya? Iya, yang sebelumnya juga akan saya upload. Oke, Ya. Pak. Oke. Das, nanti dikumpulinnya ke email ya. Atau dikumpulinnya di LMS aja deh.
Saya nanti taruh di situ di tugas. Oke, jelas ya? Pak, Iya, deadline-nya kapan, Pak? Minggu depan. Oke. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.